uh, Abid Abu Zaid ini. Pertama, terkait konsep wahyu, ia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah produk budaya. Muntaj Takofi. Al-Muntaj At-Takofi, produk budaya, nilai budaya. Nah, maksud dari produk budaya di sini bukan dalam arti Nasr Hamid mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, bukan. Ya, bukan dalam arti menganggap bahwa Quran ini hasil kreasi pemikiran Nabi Muhammad, bukan, ya, melainkan maksud dari Muntaj As-Saqlafi di sini adalah bahwa Al-Quran selalu mencerminkan realitas kehidupan bangsa Arab ketika itu. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang ketika itu turun disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril itu selalu merupakan respon terhadap situasi dan kondisi dan problematika sosial bangsa Arab ketika itu. Ketika terjadi suatu kejadian, kemudian turun ayat Al-Quran. Ketika terjadi sebuah peristiwa, kemudian turun ayat Quran. Ayat Quran juga memotret situasi bangsa Arab ketika itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai muntaj takofi, produk budaya. Ya, sampai sini bisa dipahami nggak? Al-Quran merupakan respon sosial. Al-Quran merupakan respon atas problem sosial kehidupan bangsa Arab ketika itu. Al-Quran selalu mencerminkan, isinya itu ya, selalu mencerminkan situasi dan kondisi bangsa Arab ketika itu. Al-Quran merupakan respon spontan dari Tuhan, ya, terhadap problematika yang terjadi di kalangan bangsa Arab ketika itu. Tiba-tiba ada kejadian. Sebagai contoh misalnya, Nabi Muhammad ingin sekali itu Abu Thalib pamannya itu bersyahadat. Tapi kemudian dia bagaimanapun juga tidak punya hak untuk memberi hidayah meskipun itu pamannya yang setia. Kemudian turun ayat untuk merespon keinginan Nabi Muhammad yang ingin sekali pamannya itu masuk Islam, bersyahadat, tapi bagaimanapun pamannya itu tidak ingin bersyahadat. Kemudian turun ayat gimana bunyinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu? Innaka, innaka apa? Innaka lantah di man. Halo, ini mana ini yang tanya hafal Quran? Enggak. Suara saya kedengar di sana. Suara saya kedengeran nggak di sana? Kedengeran, Pak. Iya, coba lanjutkan ayat tadi. Masa saya hafal kalian nggak hafal? Innaka lan tahdi man. Ini kalian yang hafal 30 juz sebutkan coba siapa? Wina, kamu hafal berapa juz? Sedikit, Pak. Berapa sedikit itu? Sedikit itu berapa? Sedikitnya itu berapa? Nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu. Nggak, yang 30 juz sebutkan coba.
Yang 30 juz sebut namanya. Habibah. Mana Habibah? Siti Umi Habibah. Mana Ustaz Umi Habibah, mana suaranya? Halo? Ya Allah. Ya ini suaranya kemana? Coba makanya kuliahnya yang serius. Ini kira dipanggil kok nggak mau bersuara gitu. Orangnya ini ada nggak Siti Umi Habibah? Ini cuman aktif. Barusan ada, Pak. Pak, saya lanjutin ayatnya ya, Pak ya. Siap. Ayo silakan lanjutkan ayatnya. Makalah. Yang nggak kuliah di PTIQ saya hafal ayat-ayat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu itu baca ya, bukan ngafal ya. Halo, Tusna, kamu itu baca atau hafal? Baca, Bapak. Oh iya, baca, berarti nggak hafal. Masih kalah sama saya. Ya, saya itu hafal. Cuma tadi agak salah aja. Semestinya bukan lan, tapi la. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah bilang ke Nabi Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberi petunjuk ya terhadap orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Intinya kamu, Nabi Muhammad, itu tidak berhak memberi petunjuk bagaimanapun juga. Nah, itu kan merupakan respon spontan Tuhan. Respon spontan Allah terhadap apa? Kejadian saat itu. Apa kejadiannya? Abu Thalib dia nggak mau bersyahadat meskipun Nabi Muhammad menginginkan. Gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya bagaimana kemudian ketika Al-Quran turun. Nah, contohnya faida laki wa idza apa faida, nanti kalian betulkan itu yang hafal ya, sehingga saya sih faida laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, maka apabila kalian itu ketemu orang-orang kafir ya, maka udah langsung ini aja, langsung hantam aja, langsung apa namanya, hajar aja, bahasanya gitu ya. Itu bahasa Al-Qur'an. Fadharbar riqab, pukul aja katanya ya. Atau bahasa Al-Qur'an lain apa, ayat lain kan, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrajuhum min dia gimana, min diarihim apa min diarikum, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min diarihim ila akhir ayat. Kalau ada salah kalian betulkan, saya nggak fokus ya. Nah, ayat-ayat seperti itu kan Allah turunkan ya, merupakan sebagai respon spontan terhadap kejadian yang ada saat itu. Apa? Itu peperangan. Karena konteksnya adalah perang, Allah bilang katanya, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian menjumpai orang-orang kafir, langsung pukul aja, langsung hantam aja. Itu ayatnya seperti itu. Nah, itu merupakan, sekali lagi saya bahasakan, dengan respon spontan dari Allah terhadap kejadian yang terjadi saat itu. Dan itu ayat Quran. Jadi umumnya, atau bahkan mungkin hampir semuanya, ya, dalam pandangan Nasr, ayat Al-Quran itu merupakan respon spontan atau harus selalu mencerminkan kejadian yang terjadi di kalangan bangsa Arab ketika itu. Turun ayat Al-Quran, respon dari Tuhan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan mendorong Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan produk budaya. Produk budaya, ya, produk budaya artinya sesuatu teks ketuhanan yang merupakan
respon, ya meskipun wahyu, tapi itu merupakan respon terhadap kejadian saat itu, mencerminkan budaya, mencerminkan problem sosial, mencerminkan kejadian yang terjadi saat itu, direspon oleh Quran. Nah, itulah yang dimaksud dengan muntaj sakofi. Nah, gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Maksud produk budaya ini. Jadi bukan dalam arti Nabi Muhammad itu nulis Quran, bukan. Ngerti sampai sini? Oke. Nah, sehingga kata Nasr Hamid Abu Zaid ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan produk budaya, ya karena mencerminkan atau karena selalu mencerminkan budaya, situasi dan kondisi bangsa Arab ketika itu, maka dalam konteks pemahamannya pun ya tidak bisa kemudian hanya bertumpu kepada makna tekstual, gitu ya. Tidak bisa kemudian bertumpu pada makna tekstual atau makna literal. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid, teman-teman, ketika mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya sehingga tidak bisa kemudian dipahami secara apa adanya, secara tekstual, melainkan mesti dipahami secara kontekstual, maka berpijak dari ini, ia menawarkan dua konsep penafsiran. Nah, kalian catat ini. Tadi kalian sudah masuk di memori ya, maksud dari Muntaj Sakofi itu apa? Ngerti ya? Paling tidak ini aja, sebenarnya masih banyak pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid yang bisa didiskusikan, tapi paling tidak intinya ini ya, yang teori penafsirannya itu. Nah, tadi apa? Saya bilang ada dua tahapan yang ditawarkan Nasr Hamid Abu Zaid ketika hendak menafsirkan atau memahami ayat-ayat Quran. Kalian catat ini ya. Pertama adalah ikhfaul makna. Tulis. Ikhfaul makna. Soalnya tadi pemakalah dia belum ke sini dan saya sih ngemaklumi juga. Ya, tadi pemakalah saya lihat nggak begitu mengerti, pembahasannya masih muter-muter. Ya, muter-muter masih bingung tuh, ini kayak orang nyari ini loh, kayak orang nyari jalan keluar ya, apa istilah kata, kelimpungan gitu, angling gitu, ini mau kemana jalan keluarnya ya. Tapi itu saya maklumi, saya hargai pemakalah ya, manapun juga dia sudah mau maju, sudah mau persentase meskipun banyak yang kurang. Nah gitu ya. Oke. Apa tadi saya bilang? Ikhfaul makna. Tahap pertama adalah ikhfaul makna. Apa ikhfa itu? Ikhfa itu menyamarkan, menyembunyikan, atau bahasa lainnya menyingkirkan makna, ya, atau bahasa sepakati aja, menyingkirkan atau mengosongkan makna asli, ya, atau menyingkirkan makna asli, itu yang dimaksud dengan ikhfaul makna. Jadi ada satu teks nih teman-teman, ada satu teks. Karena teks itu karena teks itu merupakan respon spontan Allah terhadap problem sosial kehidupan bangsa Arab ketika itu, ya, dan itu selalu terkait erat dengan kehidupan bangsa Arab, maka supaya penafsiran itu relevan dengan situasi kekinian, dengan tuntutan modernitas, maka caranya itu yang pertama adalah ikhfaul makna, disingkirkan dulu makna aslinya, ya, arti asli dari teks itu singkirkan. Nah, singkirkan dulu. Nah, setelah disingkirkan, tahap yang keduanya, teman-teman, tulis tahap yang keduanya. Tahap yang keduanya baru kemudian dilakukan yang namanya kashful magza. Apa itu? Kashful magza. Apa kashful magza artinya?
menyingkap magza, menyingkap substansi atau menyingkap signifikansi, atau bahasa lainnya menyingkap intisari, pesan utama, semangat di balik teks itu. Itu dimaksud dengan kashful magza. Kita sepakati saja, menyingkap intisari teks Al-Quran. Itulah kita sepakati. Itu tahapan yang kedua. Tahapan pertama apa tadi? Singkirkan dulu makna aslinya, kosongkan makna asli teks itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mencari, menyingkap pesan utama atau menyingkap intisari atau semangat di balik teks itu. Caranya gimana? Caranya dengan cara melihat sejarah pada saat ayat Al-Quran itu turun. Ya, menyingkap sejarah, konteks sejarah pada saat ayat Al-Quran itu turun. Jadi untuk mendapatkan signifikansi atau intisari atau semangat yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui suatu ayat, caranya dengan melihat konteks kesejarahan turunnya ayat Al-Quran itu. Oke, contohnya tadi ayat-ayat tentang apa? Poligami loh ya. Ayat-ayat tentang poligami itu ceritanya gimana? Bahwa dulu itu katanya sebelum Islam datang, seorang laki-laki itu bisa bebas menikahi perempuan sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika Islam datang, ada yang namanya pembatasan. Pada saat itu, seseorang hanya boleh menikahi perempuan sampai 4. Ya, sampai 4. Itu pembatasan. Yang tadinya bebas sampai berapapun, kemudian dibatasi menjadi 4. Nah, ayat ini teman-teman, kalau didekati dengan teori penafsirannya Nasr Hamid Abu Zaid, dengan teori apa tadi itu? Yang pertama adalah ifa'ul makna, ya. Pertama singkirkan dulu makna aslinya. Ya. Makna tekstualnya apa tadi itu? Boleh menikahi fangkihum atau balakum Indonesia boleh menikahi perempuan 2, 3 atau bahkan sampai 4. Boleh. Nah, singkirkan dulu makna itunya. Kebolehan menikahi perempuan sampai 4. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kashful magza, mencari semangat intisari di balik teks itu. Sebenarnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan melalui teks itu? Oh, ternyata bagi Rahman, ya, bagi siapa? Bagi Nasr Hamid Abu Zaid, ya, kalau kita dekati dengan teorinya, yang hendak ditegaskan, yang menjadi target utama, yang menjadi semangat di balik teks itu, yang hendak dicapai, yaitu tentang pembatasan. Intinya, kalau sebelumnya katanya masyarakat Arab boleh menikahi bebas sebanyak apapun, kemudian turun Islam boleh dibatasi sampai 4 sesuai dengan konteks yang saat itu. Nah, maka hari ini teman-teman, asas dari pernikahan itu adalah monogami. Itu pembatasan hanya 1. Itu merupakan semangat atau apa istilahnya teh? Magza ya. Magza merupakan intisari atau semangat yang hendak ditegaskan oleh Tuhan melalui teks ayat Al-Quran tadi itu. Nah, itu dua langkahnya. Jadi mengerti nggak? Gimana? Sebelum saya lanjut. Halo? Bisa, Pak. Mengerti, Pak. Oh, siapa yang mengerti ini? Siapa? Rubaha, kamu mengerti nggak? Ngerti, Pak. Apa? Itu tahapan-tahapan penafsiran beliau itu yang pertama menyingkirkan makna asli. Yang kedua itu mencari intisari dari teks Al-Quran. Terus mencari intisari atau semangat dari teks itu.
ya intisari atau semangat di balik teks itu, gitu ya. Nah, karena setiap teks itu teman-teman tentu ada semangat yang hendak dituju, target atau bahasa kaliannya mungkin goalnya. Tuhan menyuruh kayak gini, ini apa sih sebenarnya yang hendak dibidik itu, yang hendak dicapai itu apa? Oh, ternyata kalau konteksnya ayat poligami tadi itu, ya itu konteksnya adalah yang hendak ditarget, yang hendak dibidik itu yang tadinya adalah pembatasan perempuan, gitu ya. Nah, hari ini dengan situasi yang seperti ini, itu maka kalau konteksnya di awal tadi adalah pembatasan ayat tadi, maka hari ini pembatasannya adalah satu, nggak perlu banyak-banyak katanya gitu kira-kira. Dan itu banyak dikampanyekan oleh para pemikir modern. Jadi ada dua ya. Apa tadi? Fa'ul makna. Pertama ikfa'ul makna, kedua kashful magza. Ya, kashful magza atau bahasa lainnya istiksyaful magza. Ya, bisa dua tuh sama aja. Kashful magza atau istiksyaful magza. Kashful makna, istiksyaful magza. Kalau tadi saya di kelas sebelumnya saya menggunakannya istilah istiksyaf. Sama aja dari kata kasyafa, menyingkap atau menyelidiki, atau proyek-proyek penyelidikan makna, proyek penyelidikan intisari teks Al-Quran. Gitu. Masuk nggak ke memori, teman-teman? Masuk ya. Siapa ini? Sofa Nur Faidah. Ini gimana? Ngerti nggak? Oh, Sofa nggak bersuara, padahal dia persentase. Mana itu orang? Siapa ini? Wahdatul Hurriyah. Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk mana? Ke memori. Memori. Masuk ya? Iya, Pak. Dan Tasya, ini dua orang nih. Umi Kalsum. Iya Pak, kami 2 orang. Orang mana kalian? Orang mana? Kak, saya. Ya, Lagi iya. di Ciputat, Pak. Oh iya. Ciputat, oke. Kenapa Iya. itu zoomnya satu kamera berdua? Emang kamu nggak punya ini hemat kuota? Enggak Pak, soalnya Biar suaranya nggak bentrok, Pak. iya Pak, soalnya kalau zoomnya berdua tuh kayak ngeng gitu Pak. Berlawanan. Ya. Iya. Kalian menghemat kuota ya? Iya, itu Oke. juga sih sebenarnya. Oh. Ngerti nggak yang saya sampaikan barusan, masuk nggak? Ngerti Pak. Apa coba sampaikan ulang. Gimana? Tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau Al-Quran sebagai produk budaya itu maksudnya mencocokkan dengan realitas, dengan keadaan bangsa Arab pada masa itu. Terus ada 2 tahapan yang ditawarkan oleh Nasr dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama ikhfaul makna, yaitu menyamarkan atau menyingkirkan makna asli, dan yang kedua yaitu kashful magza, menyingkat substansi atau intisari dari teks Al-Quran itu. Pinter kalian ya? Iya, memang Pak. Amin. Oke. Oke. Mutia, kamu ngerti nggak? Lumayan, Pak. Lumayan ya? Iya, Pak. Sri Maulidia. Ya, Pak. Sri Maulidia. Ngerti Ya. nggak? Insya Allah. Masuk nggak? Insya Allah masuk, Pak. Kemana?
Bapak, Kemana? berarti Pak mau nanya. Iya, gimana? Berarti teori ini hampir mirip dengan teorinya Fazlur Rahman, Fazlur Rahman gimana? yang teori gerak ganda. Beda, beda. Beda, alurnya beda. Teori gerak ganda. Kalau siapa? Nasir Hamid Abu Zaid ini, ya mirip-mirip dari sisi ininya, dari sisi hasilnya. Semuanya itu punya kepentingan merespon modernitas, merespon tuntutan modernitas supaya terlihat relevan, supaya terlihat kontekstual dengan kekinian, kira-kira gitu. Mirip pada titik itunya. Hasilnya bisa sama, itu siapa? Sri Maulidia, tapi alurnya yang beda. Kalau siapa? Kalau Rahman itu dengan teori apanya? Teori double movement-nya, gerak ganda ya, ada dua langkah juga memang. Nah, kalau Nasir Hamid Abu Zaid ini ya dengan dua langkahnya juga. Alurnya beda tapi kesimpulannya sewaktu-waktu bisa sama. Ngerti nggak? Nah, gitu. Kalau Abu Zaid jadi Nasir Hamid gimana? Kosongkan makna aslinya, ya singkirkan, kemudian si penafsir menempelkan makna baru yang berangkat dari intisari atau setelah sebelumnya menyingkap intisari atau semangat di balik tek-tek itu. Tempelkan pada ayat yang sudah dikosongkan itu maknanya. Ngeri nggak ini? Keren nggak? Ini mahasiswi IKI bisa nggak melakukan kayak gini nih? Tiba-tiba di kampung jadi ustazah dengan beraninya mengosongkan makna ayat Quran. Wah, kalian ini bisa diusir kalian di pengajian ini. Menyampaikan yang aneh-aneh kayak gini. Jangan ya. Cukup di pengajian kalian sampaikan itu aja tuh. Ilmu tahsin Quran, ilmu qiraah sab'ah, qiraah hafah, yang gitu aja ya. Yang kayak ginian jangan disampaikan di pengajian ibu-ibu. Nanti kalian diusir. Ya. Jangan. Ini cukup didiskusikan di sini aja. Ini sebagai apa istilahnya? Pengayaan wacana, pengayaan wawasan. Gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, tentu pemikiran Rahman ini sesuatu yang aneh sehingga wajar kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama. Kita bayangkan teman-teman, dari sisi ininya aja, dari sisi teori penafsirannya, dia menyarankan dua langkah tadi itu, ikhfaul makna, katanya. Singkirkan dulu makna aslinya, karena bagaimanapun juga makna asli itu merupakan respon spontan Tuhan terhadap kejadian atau problem sosial masyarakat Arab ketika itu. Sehingga ini zamannya sudah beda. Sehingga supaya itu relevan, pesan ayat Al-Quran itu, ya perlu dilakukan yang namanya kontekstualisasi. Dengan cara apa? Dengan cara menaruh atau menyingkap semangat intisari di balik teks itu. Setelah sebelumnya menyingkirkan makna asli. Ya, menyingkap atau menempelkan makna baru ya, di dalam teks yang udah dikosongkan tadi itu. Ada namanya pemaknaan ulang. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau bahasa sarjana modern itu pemaknaan ulang, penafsiran ulang. Ya, penafsiran ulang. Nah, teman-teman, saya katakan tadi, kenapa pemikiran Nasir Hamid ini kemudian banyak yang menghujat, banyak yang mencaci, karena bagi mereka, maksudnya mereka yang menolak ya, mereka yang mengkritik, ini sangat berbahaya. Bayangkan kalau kemudian setiap ayat itu selalu dicari semangatnya, intisarinya, dan di saat yang sama disingkirkan makna-makna aslinya, maka tentu subjektivitas penafsiran itu sangat tampak. Kenapa? Karena setiap mufasir
ya setiap penafsir itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Oh, bayangkan nih, contohnya Sri Maulidia mau mencoba menggunakan teorinya Rahman. Ya. Langkahnya gimana tadi itu? Singkirkan makna aslinya, kemudian dicari oleh Sri Maulidia semangatnya atau intisari atau magza yang terdapat di dalam teks itu. Itu Sri Maulidia ingin melakukan kayak gitu. Ya, dia ingin mencari sebisa mungkin apa sebenarnya magza, semangat yang hendak disampaikan Tuhan. Kemudian di kesempatan lain misalnya, ya teman kalian yang lain, misalnya Wina juga ingin melakukan hal yang sama, ingin melakukan yang namanya istiksyaful magza, menyingkap intisari atau semangat di balik teks Al-Quran, teks yang sama. Nah, tentu upaya kalian masing-masing, karena kalian itu memiliki sudut pandang berbeda, cara pandang yang berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Yang satu bilang bahwa semangatnya adalah ini, yang lain lagi bilang semangatnya adalah itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga subjektivitas penafsiran sangat mewarnai di sana. Nah, dan kalau teks-teks Al-Quran atau teks-teks lainnya ya didekati dengan cara pemahaman seperti ini, maka bahasa orang-orang yang keberatan dengan teorinya Rahman akan bubar, akan kabur semuanya pesan-pesan yang terdapat di dalam teks Al-Quran. Kenapa? Karena makna aslinya disingkirkan. Semua makna aslinya disingkirkan. Dalam rangka menempelkan atau memberi pemaknaan baru di dalam teks yang udah dikosongkan itu. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Mengerti? Halo? Coba bersuara. Halo? Oh, berarti yang nggak bersuara ini apa namanya? Saya nggak mau ngedoain, kasihan. Oh, makanya bersuara, nanti saya doain yang enggak lagi. Gimana sampai di sini? Tadi kalian sampai tadi bilangnya mengerti. Ini setelah saya tambahkan, dampak-dampaknya mengerti nggak sampai sini? Wina ngerti nggak? Masih kurang, Pak. Apa? Kurang ngerti. Sampaikan. Apa yang nggak ngerti? Silakan. Apa ada unek-unek apa? Apa yang ini yang perlu penjelasan lagi apa? Silakan. Halo? Iya, Pak. Ini apanya yang nggak mengerti? Nah, teks Quran. Kalau kemudian itu teksnya sendiri, makna aslinya hendak disingkirkan, dan kemudian dicari dan ditempelkan magzanya, ya magzanya itu dicari semangatnya apa, ditempelkan, dan itu yang hendak diberlakukan, maka apa yang terjadi kira-kira? Semua orang tentu punya sudut pandang yang berbeda soal magza dari setiap teks itu, dan itu akan sangat subjektif. Akan banyak yang disingkirkan begitu saja aturan-aturan syariat. Itu dampaknya. Gitu ya. Kalian nanti renungi sendiri aja ya, apa ini omongan si Bapak ini nih. Soalnya itu menurut saya sederhana. Kalian kalau kalian hayati itu pasti mengerti. Gitu ya. Ada yang mengerti nggak? Kalau belum mengerti, kalian belum dapat hidayah berarti. Ya. Innaka nanti ini Allah kira-kira sekarang ini bilang ke saya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi kata Allah, ya kamu tidak berhak memberi mereka hidayah. Nanti biar aku yang memberi mereka hidayah, biar mereka mengerti apa yang kamu sampaikan. Kira-kira gitu dah. Nah, itu aja optimis saya kalian mengerti. Ini paling tidak dua teori tadi itu, dua langkah itu mengerti tadi ya. Ya, dua langkah tadi itu mengerti, dan soal konsep dekonstruksi wahyu tadi itu nanti kalian bisa katakan sendiri dah ya.
nggak mungkin semuanya juga bisa harus saya sampaikan, nggak keburu. Di waktu yang singkat kalian bisa baca sendiri ya bukunya atau di jurnal-jurnal. Kalian baiknya itu rujuk langsung ke bukunya lah, dan langsung ke Munas atau yang udah diterjemahkan ya, tekstualitas Quran gitu. Oke. Saya ingin bertanya, ingin menyampaikan lagi teman-teman, apa ya, ini sudah masuk pertemuan keberapa saya nggak tahu. Tadi ada siapa, Zahratul Munawaroh, mana Zahratul Munawaroh tadi yang nge-WA saya? Ada nggak orangnya? Zahratul Munawaroh mana? Nggak ada. Kemana Mungkin dia? terpental, Pak. Iya, bentar. Dia tadinya minta hari ini persentase, cuman Bapak mohon maaf putus-putus. langsung nggak keburu waktu per teman baiknya. Iya, ini kan bulan Rabu lalu itu libur. Artinya ada satu yang belum dipresentasikan. Adanya Zahratul Munawaroh itu WA saya bahwa makalah minggu depan itu, bahwa hari ini maksud saya, itu 2 makalah langsung. Tapi saya rasa kalau 2 makalah langsung itu nggak efektif. Karena pembahasannya kan berat-berat ya. Harus satu pertemuan satu. Belum lagi kalian presentasinya lama gitu. Gimana? Mau nambah hari atau gimana teman-teman kira-kira? Ya, gimana Bapak aja, Pak? Besok kalian ada kuliah jam berapa? Besok dari jam 7 sampai jam 11, Pak. Jam 7 sampai jam 11. Hari apa besok? Kamis. Besok hari. Gimana kalau besok lanjut jam 11? Bisa nggak? Oh, Jumat pagi, Pak, gimana? Jumat pagi, Jumat boleh? Jumat pagi boleh? Kalian gimana? Jumat pagi? Setuju, Pak. Ya, Jumat pagi jam 7 boleh, Pak. Atau jam setengah 8. 8 ya? Oke. Nanti bilang yang pemakalah Farid Esak itu siapa? Saya, Pak. Zuhara. Umi, Pak, Umi. Oh iya kan itu makalahnya udah ada ya? Tinggal di Udah presentasi. ada, Pak. Oh ini yang kalian yang berdua